Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dengan saya Linda Maizora. dan saya Salsabila Fajra. dan saya Rizkan Fernando akan menjelaskan materi mengenai Nilai dan nama sosial. Selamat menyaksikan Ceki Jus. Kalau saya pemateri pertama akan menjelaskan apa itu nilai sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi. Pola interaksi manusia di setiap masyarakat itu berbeda sesuai dengan nilai dan norma yang mereka anut. Nilai dan norma menjadi turunan bagi setiap masyarakat dalam melakukan interaksi. Menurut Robert M. F. Lewang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai itu. Segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki nilai. Demikian juga dengan yang ada di masyarakat. Nilai yang ada di masyarakat itu disebut dengan nilai sosial sebagai ciri identitas masyarakat tersebut. Nilai tersebut diyakini keberadaannya dalam pandangan sosial. Nilai ini dianggap sebagai bagian dari setiap sistem sosial masyarakat. Jadi, nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, layak, pantas, yang diinginkan oleh masyarakat itu, yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Jadi, yang harus kita lakukan yaitu kita harus memiliki moral. Jika kita ingin mewujudkan cita-cita itu, kita harus memiliki moral yang merupakan pedoman atau aturan sebagai petunjuk dan pedoman serta memberikan batasan bagi orang untuk bertindak dan bertingkah laku. Adapun nilai-nilai sosial, yaitu pertama, nilai tercipta dari sosial, bukan dari biologis ataupun bawaan dari lahir. Yang kedua, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui berbagai macam proses. Yang ketiga, yaitu nilai membicarakan pengaruh yang berbeda-beda terhadap orang, perorangan, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nilai melibatkan emosi dan perasaan. Baiklah, pengertian selanjutnya atau materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis nilai dan norma sosial. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jenis-jenis nilai sosial. Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis nilai sosial itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada nilai yang mendarah daging dan yang kedua ada nilai dominan. Nah, nilai yang mendarah daging itu merupakan suatu nilai yang telah menjadi kebiasaan dan kepribadian bagi seseorang. Karena sudah terbiasa, maka nilai ini bisa dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar atau melakukannya tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Nah, lalu biasanya nilai yang mendarah daging ini telah tersosialisasi dan terbentuk sejak kita kecil. Nah, jika nilai ini tidak kita laksanakan, maka akan muncul rasa bersalah dan rasa malu di dalam diri kita. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang biasanya ia ini tekun dan rajin dalam belajar. Nah, ada suatu ketika dia tidak mengerjakan tugasnya. Lalu hal ini akan membuat dia merasa bersalah dan malu pada dirinya. Nah, sebaliknya, jika ada seorang mahasiswa yang biasanya ia sering terlambat datang ke kampus. Nah, hal ini tidak akan membuat dia merasa malu atau bersalah karena dia telah melakukannya secara berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan baginya. Nah, jangan dicontoh ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah nilai dominan. Nilai dominan itu sendiri adalah nilai-nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Nah, tentu saja di setiap individu itu memiliki nilai dominan yang berbeda-beda karena setiap individu memiliki pertimbangan-pertimbangan mereka tertentu yang masing-masing berbeda-beda. Nah, contohnya pada saat kita dihadapkan oleh dua hal, antara kita mengikuti perkuliahan dengan kita menghadiri seminar nasional. Lalu kita lebih memilih untuk mengikuti perkuliahan. Jadi, perkuliahan ini adalah nilai dominan bagi kita. Selanjutnya adalah jenis-jenis nilai sosial berdasarkan pendapat Profesor Noto Negoro.
Nah, berdasarkan pendapat Profesor Notonegoro, ia membagi jenis nilai sosial menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, yang kedua ada nilai vital, dan yang ketiga ada nilai rohani. Oke, kita mulai dari nilai material dulu ya. Nah, nilai material itu adalah nilai-nilai yang penting bagi jasmani manusia, seperti kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, olahraga, dan segala hal yang berkaitan dengan jasmani manusia. Yang kedua adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini apabila kita tidak melakukannya, maka akan berdampak bagi kita. Contohnya, pada saat hujan, kita tidak membawa payung. Otomatis akan berdampak menjadi kita kehujanan, kebasahan, karena kita tidak membawa payung. Jadi, payung itu adalah nilai vital bagi kita. Jika kita tidak membawanya, otomatis dampaknya kita bisa kehujanan dan kebasahan gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah nilai rohani. Nah, nilai rohani ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan manusia. Contohnya, kita melakukan ibadah, puasa, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang norma sosial. Nah, jenis-jenis norma sosial itu berdasarkan sifatnya terbagi juga menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang bersifat formal dan yang kedua ada yang bersifat non-formal. Nah, norma yang bersifat formal itu merupakan norma-norma yang dibuat oleh organisasi atau lembaga-lembaga tertentu. Contohnya, kita yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini tentu saja memiliki norma-norma yang diatur seperti kita harus mengenakan hijab, bagi perempuan menggunakan rok, dan seluruh mahasiswanya harus berpakaian secara rapi, dan aturan-aturan lainnya yang telah tertulis di dalam kode etik. Lalu, norma yang bersifat non-formal. Norma yang bersifat non-formal itu artinya adalah norma-norma yang terbentuk dari kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, jadi norma ini tidak tertulis. Contohnya adalah norma-norma yang ada di dalam keluarga atau di dalam rumah kita. Seperti kita diajarkan untuk bagaimana caranya berperilaku, bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya berbicara, dan hal-hal lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Lalu selanjutnya adalah norma berdasarkan sumbernya. Norma berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana isinya tidak bisa kita ubah dan tidak bisa kita manipulasi, karena telah tertulis di dalam kitab suci dari agama masing-masing, yang mana sanksinya akan diterima oleh seseorang apabila orang itu telah meninggal, sesuai dengan dosa yang telah ia perbuat semasa hidupnya. Lalu yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia, yang mana sanksinya apabila kita tidak melaksanakan atau kita melanggarnya, maka akan muncul rasa bersalah, bahkan kita bisa dikucilkan di dalam masyarakat. Nah, contoh sederhananya seperti pada saat kita melakukan ujian di sekolah, ujian tengah semester K atau ujian semester K, nah lalu kita mencontek, dan pas ketahuan pasti akan muncul rasa malu di dalam diri kita, dan otomatis lingkungan kita pun akan menganggap kita itu tidak baik gitu, bahkan kita bisa dikucilkan di lingkungan kita. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma-norma sosial yang mengarahkan kita untuk bersikap baik di dalam masyarakat. Contohnya seperti kita harus lebih menghargai orang yang lebih besar dari kita, kita tidak boleh meludah sembarangan di depan umum, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma-norma yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, yang apabila kita melanggar, kita akan diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan pada nilai dan norma sosial. Nah, setiap manusia selama hidupnya pasti akan mengalami yang namanya perubahan sosial. Perubahan itu dapat berupa perubahan nilai-nilai sosial, perubahan norma-norma sosial, perubahan pola perilaku sosial, perubahan pada susunan kelembagaan sosial, dan perubahan-perubahan lainnya. Contohnya, pada perubahan peran wanita di Indonesia, atau disebut juga dengan emansipasi wanita, yang dimana dulunya wanita itu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sekarang wanita sudah bisa turut bekerja dan berkontribusi di berbagai bidang. Nah,
Itulah contoh perubahan sosial yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan pastinya masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kedua saudari tadi, yakni adalah mengenai analisis kasus pelaksanaan upacara adat kematian, terkhususnya di Nagari Talua. Baik, di sini setiap nagari beda lubuk beda ikannya dan secara tidak langsung memiliki makna, yaitu setiap nagari itu memiliki cara dan pelaksanaan adat istiadat yang berbeda. Dan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pelaksanaan dan nilai-nilai sosial yang tersimpan atas upacara kematian di Nagari Talua. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adalah mengenai nilai-nilai sosial yang ada pada upacara adat yang dinamakan oleh masyarakat Nagari Talua, yaitu adalah malapeh-lapeh. Yang mana di sini tersimpan beberapa makna. Yang pertama itu adalah menghargai status milik mama, yang sebagaimana sudah tertera di papan tulis, yang mana masyarakat di sana itu sangat menghargai dan juga menjunjung tinggi adat istiadat dan juga ketepatan milik mama yang ada di kenegarian, sehingga nilai sosial pertama sekali karena diadakannya upacara adat ini adalah untuk menghargai milik mama, yang mana mama itu diartikan sebagai saudara laki-laki dari ibu ataupun saudara laki-laki dari nenek. Dan mama ini sendiri seperti apakah junjungan dari masyarakat ketika adanya musibah, kemalangan, kematian di Nagari Talua, maka diberikan perihal khusus kepada nenek mama di Nagari Talua, yakni nenek mama yang hadir akan duduk di atas kain langit-langit dan juga di atas kain tabir, yang mana Bapak Syafrizal telah memberikan makna sebagai kain langit-langit itu adalah ada dua. Yang pertama, ketika upacara adat kematian, maka fungsi kain langit-langit ini adalah untuk menutupi tubuh mayat ketika dibacakan Yasin dan ketika dilapeh-lapehkan. Kemudian yang kedua, ketika upacara lapeh-malapeh, dan itu akan digunakan kain langit-langit tersebut untuk alas. Dan jadi inti dari poin upacara adat malapeh-malapeh ini ataupun upacara adat kematian di Nagari Talua ini dapat kita simpulkan ada dua yang sangat khususnya. Yang pertama adalah menghargai, yang kedua adalah solidaritas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari tempat duduk nenek mama tersebut, dan ini setelah dijelaskan oleh Bapak Syafrizal tadi. Dan yang kedua, teman-teman semua, yakni adalah nilai sosial ataupun solidaritas antar masyarakat, yang mana ini ditujukan ke terutama sekali adalah untuk kaum keluarga Bako. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketika pihak rumah sedang mengalami kemalangan ataupun meninggal, maka nilai sosial yang dapat diambil di sini adalah seperti apa orang menjamu ataupun datang ke rumah duka dan apa yang dibawanya. Dan yang pertama sekali di sini itu juga tersimpan bahwasanya seperti apakah solidaritas masyarakat ataupun perhatian masyarakat terhadap duka yang ditinggalkan.